Siaran televisi merupakan media yang berpengaruh bagi masyarakat. Kehadirannya yang memanjakan pemirsa melalui sajian audiovisual menjadi daya tarik yang diminati di antara banyak jenis media. Setelah hampir 60 tahun siaran televisi analog mengudara, sampailah pada saat di mana televisi analog harus berakhir karena tuntutan zaman. Digitalisasi televisi pada akhirnya menyudahi kisah sukses TV analog selama lebih dari setengah abad. Ketika teknologi televisi booming pada akhir dekade 70 dan awal tahun 80-an, teknologi televisi itu mendisrupsi jenis-jenis media yang lain. Dan akhirnya media televisi mencapai masa keemasan lah. Tetapi belakangan dengan munculnya teknologi internet dengan berbagai variannya, di situ media televisi secara global maupun nasional mendapatkan tantangan. Tantangan itu harus direspon dengan transformasi dalam berbagai hal. Di banyak negara di dunia, TV analog sudah lama ditinggalkan dan telah mengadopsi saluran TV digital. Di Indonesia, penerapan digitalisasi penyiaran rencananya akan dilakukan melalui sejumlah tahapan. Pada mulanya, pelaksanaan siaran analog dan digital akan dilakukan secara bersamaan atau dikenal dengan istilah simulcast. Pada tahap ini, industri televisi diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk beralih ke format digital sebelum akhirnya melakukan migrasi ke TV digital. Indonesia satu-satunya negara yang belum secara resmi berpindah dari analog ke digital. Indonesia satu-satunya. Kenapa? Karena perubahan dari analog ke digital itu memerlukan undang-undang. Nah, di Indonesia sampai sekarang parlemennya belum memutuskan. Menurut saya migrasi TV analog itu sudah terlambat di Indonesia gitu. Jadi negara lain sudah lama melakukan itu dan sampai sekarang kita masih terbata-bata ya antara maju dan mundur gitu ya. Digitalisasi yang ada di pikiran publik itu bukan lagi transisi dari TV analog ke digital, bukan hanya itu, tapi digitalisasi dalam konteks bagaimana media ini kemudian mengadopsi teknologi digital, mengadopsi teknologi informasi berbasis internet. Sesuai dengan tuntutan zaman, sudah semestinya proses digitalisasi televisi ini berjalan. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki televisi digital, diharapkan akan membuat industri televisi tetap dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan media baru. Digital itu mempunyai kekuatan yang lebih. Kekuatan lebih dalam arti apa? Dia bisa lebih efisien, pertama. Kedua, gambar dan suaranya jauh lebih bagus. Terus ketiga, digital itu perangkat-perangkatnya juga lebih efisien dibanding analog. TV digital terestrial itu akan menghasilkan tontonan yang lebih baik, gambar lebih jernih, dan itu akan memanjakan mata penonton. Yang kedua itu karena alasan undang-undang. Undang-undang penyiaran itu mengamanatkan perlunya demokratisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran itu mengandaikan kepemilikan yang diverse. Kepemilikan itu harus banyak. Kepemilikan televisi itu tidak hanya ada di tangan-tangan tertentu. Karena kalau satu frekuensi yang sekarang itu hanya dipegang oleh satu orang, pemilik, kalau kita menerapkan TV digital terestrial ini, maka satu frekuensi itu bisa menjadi 6 kanal sampai 12 kanal. Yang ketiga, ini tuntutan zaman. Tuntutan zaman ini apa? Itu disrupsi media. Industri media adalah industri yang paling dasar dan paling awal terkena disrupsi oleh media-media baru. Nah, kalau kita tidak mengikuti ini, kita akan ditinggalkan. Selamat malam pemirsa, setelah mengudara sekitar 60 tahun, TV analog di Indonesia akhirnya akan berganti menjadi TV digital. Kita tahu bagaimana kualitas TV digital menjadi sesuatu yang lebih baik daripada TV analog. Namun kita juga melihat bagaimana kemudian pengaturan TV digital ini akan bisa membuat demokratisasi bagi penggunaan kanal publik secara lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian tahapan-tahapan yang dilalui ini akan menjadi sesuatu yang berjalan dengan baik?
Lalu bagaimana dengan serangan dalam tanda petik disrupsi beberapa platform yang mungkin harus bersaing atau harus dihadapi oleh pengguna-pengguna TV digital. Dan bagaimana masyarakat bersiap untuk menghadapi peralihan TV analog menjadi TV digital. Dan pemirsa, malam ini bersama saya Leonard Samosir, inilah Economic Challenges. Dan telah hadir bersama kami di Grand Studio 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pak Johnny, selamat malam. Selamat malam, Leo. Selamat malam. Dan kemudian telah hadir juga Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Mbak Mutia, selamat malam. Selamat malam, senang kembali di sini. Baik, terima kasih. Dan juga telah hadir di sebelah kiri saya, CEO Media Group, Muhammad Mirdal Akib. Mas Mirdal, selamat malam. Selamat malam, Leo. Baik. Dan juga telah hadir pengamat media Ignatius Haryanto. Mas Hari, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita akan memulai diskusi ini dan saya ingin bertanya dulu kepada Pak Joni. Pak Joni, kalau bicara peralihan TV analog ke TV digital, bagaimana sebenarnya proses sampai saat ini? Apakah memang persiapan menuju full digital tahun depan ya, itu sudah sampai mana, Bang? Ya, Leo, yang pertama ya, selamat ulang tahun untuk Metro TV dulu. Baik, terima kasih. 21 tahun sudah menjadi TV yang dewasa dan matang. Oke. Iya, Pak Joni. Migrasi itu sudah dimulai sejak 31 Agustus tahun 2019 melalui penetapan siaran simulcast. Oke. Itu sudah dimulai. Tetapi analog switch off-nya belum ditetapkan kapan. Analog switch off-nya itu ditetapkan melalui revisi undang-undang penyiaran yang ada di dalam undang-undang Cipta Kerja sektor pos telsiar. Analog switch off akan dilakukan paling lambat tanggal 2 November tahun 2022. Tahun depan ya? Ya, sehingga atas dasar itu dan melalui peraturan pemerintah nomor 46 dan seri atau beberapa keputusan Menteri Kominfo, kita mengatur tahapan analog switch off. Yang kali ini tahapan analog switch off itu dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama, analog switch off tahap pertama itu dari sisi kesiapan teknis itu sudah siap. Ya, apa saja kesiapan teknisnya? Ada 3 kesiapan teknis. Yang pertama, kesiapan teknis terkait dengan infrastruktur multiplexing. Baik. Ya, dari monitoring Kominfo sendiri sudah siap. Yang kedua, kesiapan studio dan talentnya broadcasting itu sendiri. Karena studionya juga harus menjadi digital, ya. Baik. Talentanya juga, SDM-nya juga harus digital. Dan yang ketiga, kesiapan perangkat penerima. Kesiapan perangkat penerima yaitu tersedianya televisi yang disebut dengan DVB-T2 atau DVB-T2, yaitu perangkat televisi digital. Bagi yang belum DVB-T2, yang belum DVB-T, belum televisi digital, masih televisi tabung, atau yang belum kategori itu, perlu disiapkan perangkat konektor yang disebut dengan set-top box. Nah, set-top box ini siapa yang menyiapkan? Bagi keluarga miskin itu di PP tahun peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2020 itu ditetapkan bagi keluarga miskin disiapkan oleh penyelenggara multiplexing. Namun apabila kurang maka akan disediakan oleh pemerintah melalui Kominfo dan saat ini sebagiannya sudah ditampung di dalam APBN tahun 2022. Nah, kita sedang mendiskusikannya apabila juga masih kurang. Nah, itu tidak ada pilihan lain selain harus dipenuhi karena tanggal 2 November itu betul-betul analog switch off. Sudah harus ya, switch off ke situ ya. Mbak Mutia, catatan DPR terhadap analog switch off ini, sebetulnya urgensinya itu seperti apa ya? Oh, sangat urgent dan kita sepakat sekali dengan program pemerintah ini dan betul kata Pak Menteri ini saatnya, ini momentum. Kita sudah terlambat jauh dan sesungguhnya kami kebetulan di Komisi 1 periode lalu juga dan periode sebelumnya. Jadi sebetulnya pembahasannya betul tadi sudah panjang dan kemarin tuh sebenarnya dari periode lalu kita harapkan sudah mulai migrasi. Prinsipnya kan kalau digitalisasi itu 2, Leo. Diversity of content dan diversity of ownership. Jadi lebih banyak owner sehingga 270 juta penduduk Indonesia ini tidak dikontrol oleh 1-2 pemilik TV saja, tapi pemilik TV-nya kita harapkan bisa banyak. Kemudian diversity of content, karena channelnya akan lebih banyak,
kontennya kita harapkan akan lebih kaya. Jadi manusia-manusia Indonesia akan mendapatkan informasi yang lebih kaya, lebih berkualitas, lebih beragam, sehingga pemikirannya juga keanekaragaman yang kita junjung tinggi di Indonesia itu bisa lebih terjaga. Nah, memang kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanahkan untuk kita melakukan switch off di 2022 November itu didukung, didukung sekali, dan kita dapat comply dengan waktu itu karena itu adalah undang-undang harus dipatuhi. Namun demikian menuju ke November 22 ini detailnya ini yang harus betul-betul kita kerja sama-sama, tidak hanya DPR, pemerintah, tapi juga dari TV, Pak Mirdal, dan juga tentu masukan dari masyarakat. Misalnya tadi dikatakan bagaimana masyarakat itu secara kesiapan penerimaannya. Kita tahu di masa pandemi informasi menjadi amat penting untuk didapatkan. Jadi tidak boleh ada mereka yang kemudian karena ada switch off, akses terhadap informasinya terputus. Itu tidak boleh. Jadi kita bukan menitik beratkan industri karena kita ingin menganak-emaskan industri, tapi kalau industri TV-nya along the way ada gangguan, yang terdampak masyarakat. Saya sampai lupa tadi karena semangat. Selamat ulang tahun Metro TV, dan mudah-mudahan di usia ke-21 ini Bang Mirdal, ini menjadi tonggak sejarah kita juga bisa beralih dari analog ke digital. Baik, terima kasih Mbak Mutia, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Economic Challenges kami lanjutkan sesaat lagi.